Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di kuliah malam Masjid Al-Ukhwah. Semoga diberkahi Allah. Amin. Dan semoga lingkungan sekitarnya pun Allah berkahi. Dan mudah-mudahan upaya kita mengistiqomahi kegiatan ini menjadikan wasilah jalan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua urusan kita dimudahkan. Semoga keluarga kita disakinahkan dan semoga hajat kita dikabulkan. Semoga usia kita diberkahkan dan anak keturunan kita sampai hari kiamat disoleh dan disolehahkan. Dan semoga kelak Allah mempertemukan kita di surga, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua kita selamanya berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini bismillahirrahmanirrahim kita sedikit agak kurang hormat kalau kita melewati malam nuzul Al-Quran tanpa membicarakannya. Karena satu di antara orang yang mencintai itu pasti akan banyak berbicara yang dicintainya. Man ahabba syai'an faqad aktsara dzikra. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti banyak membicarakan yang dicintainya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah ditanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan semoga kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran. Dan mudah-mudahan kelak Allah dan Rasulnya mempertemukan kita kembali di dalam naungan jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga syafaat Al-Quran Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, faqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Pada kelak dari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat kepada siapa yang bersahabat dengannya. Maka selama kita hidup, semua kita mesti berupaya bersahabat dengan Al-Quran agar kelak Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sallallahu Nabi Muhammad. Ada Pak Nur, ada nggak? Oh, ada. Kemarin absen ya? Alhamdulillah. Hah? Oh, boleh. Saya gitu. Jadi kalau kita membaca lembaran-lembaran Al-Quran, saya yakin semua kita selama Ramadan khususon sudah banyak membaca Al-Quran. Ada di antara teman-teman ada yang one day one juz, ada yang one day two juz, ada sebagian di antara kita yang one day five juz. Masya Allah. Gitu. Ada yang one day no juz, ada. Jadi paling juz apa, nah gitu. Sama juz dia, tahu nih. Juz. Silahkan lah. Gitu.
masing-masing sudah dewasa. Tapi kalau kita membaca lembaran-lembaran Al-Quran itu, akan kita dapati dua kata yang sekilas mirip, tetapi pasti beda dalam makna. Ada anzala, ada nazala. Yang dilekatkan setiap 17 Ramadan itu anzala atau nazala. Nuzulul Quran, yang akrab itu nazala, nuzulul Quran. Jadi anzala mah seperti yang populer dalam surah Al-Qadr, anzala. Ada nazala. Yang kita dengar Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Hari Lailatul Qadar itu yang 10 terakhir. Benar nggak 10 terakhir? Ini kan 17 Ramadan. Ya. Karena 10 terakhir. Ya kan 17 Ramadan. Gitu. Jadi yang diperingati 17 Ramadan itu yang anzala. Iya. Ini tepat nama anzala Al-Quran. Jadi turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini sekaligus nih, turun sekaligus. Kalau nazala turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW ini dengan berangsur-angsur. Sampai kurang lebih kurun waktu 23 tahun. Nah. Langit dunia yang kita lihat batas kita memandang. Kita bisa lihat langit dunia surat naon. Surat Sofat. Surat Sofat ayat 6. Ya, betul. Nah. Silakan Haji Udo. Surah 37 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin kawakib. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya
kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Coba mikir itu geran di, udah rapih lah. Bikinnya kabel kasih godok lah, opat lah. Jadi inna zayyana sama dunya. Ini ada sama dunya, langit dunia. Sungguh kami telah menghias langit-langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Dan alhamdulillah setiap Selasa Masjid Al-Ukhuwah ini kedatangan bintang-bintang. Abdus Salam seorang bintang. Bintang kecil. Bintang kecil di langit hidung langit-langit biru. Itu benar lagu itu aja. Langit yang hitam penting malah hidung. Ayo bintang film di itu ayah. Gitu. Film naon, film komnak. Ayah bintang, iya, ayah musisi, artis, Barles, dengan vokalis Tamskui, bintang, lagi gitu. Berbintang ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ayat orang ranca bentang, ya Allah. Ranca bentang. Nah, itu hiasan-hiasan, hiasan langit. Seperti bumi, manusia pun ada hiasan-hiasannya. Tokoh-tokoh hiasan. Nah, turun di mana? Di Lauhil Mahfuz Quran teh. Nah, batalan gampang tah. Surat Al-Buruj ayat terakhir 22. Nah. Baca dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Allah. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga lauh mahfuz. Oh, jadi Tilauhil Mahfuz turun ke langit dunia sekaligus. Turunnya 17 Ramadan, entah 17 Ramadan yang mana. Wallahu a'lam. Itu. Cuma ada isyarat peristiwanya itu yang membuat 17 Ramadan teh karena isyarat Pak Eta turun teh barang yang peristiwa naon. Peristiwa perang Badar. Perang Badar teh 17 Ramadan. Jadi ini disepakati eta. Kudu apa-apa sahabat kurang, punya sahabat apa tuh mau. Nah, sahabat mah pasti mengenal sahabatnya. Karena di poe kiamat teh tanjek Nabi, Quran teh bakal mana syafaat siapa? Keur anu bersahabat dengannya. Di redaksi teh lain nu sok maca nu bersahabat. Maca mah jalan supaya bersahabat. Gitu. Jadi kita berlindung di amal yang sia-sia kalau kita baca Quran dan tidak mendirikan sahabat Quran. Nah, saya khawatir bacana sia-sia. Namun sebab goalsnya tidak tercapai.
Dahar teh ngarah wareg, dahar 3 piring lapar keneh. Kan gering berarti ya teh. Nah, saudara Nabi Muhammad. Di anjala tenang cenah. Turun sekaligus. Lamun nazala langsung sudah tahu. Iya nazala, enggak salah pada tadi. Hah? Iya we. Al-Isra. Al-Isra. Ah bener Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Itu berapa? 82. Nah, Al-Isra 82. Makan gitu atau mau manges ngomong. Iya. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang berdolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Tuh, tinggal hati-hati ya. Orang jeung Quran interaksi nggak sabaralillah. Lamun beki gering ya rugi orang. Jadi kudu cager orang beriman mah. Wa nunazzilu dan kami telah menurunkan Al-Quran berangsur. Di surat pertama surat naon cenah? Al-Alaq itu Fatihah. Ya terkenal. Jadi versi mushaf. Dan akhir surah apa? Harus sepakati ya. Tahun terakhir teh. Akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Mau tak apa? Ya Allah, ngakori dirinya teh. Al-Maidah ayat 3. Ya Allah. Gusti ya Allah. Maklum kejar paket A. Limun aya apal awal udah apal tungtung awalna al-alaq tungtung al-maidah gitu. Naon al-maidah teh hidangan lain dahareun kadenya ya gitu. Dan urang teh aya unsur spiritual, aya unsur emosional, aya unsur intelektual. Tah Quran mah hidangan spiritual. Dan hidangan dahareun kieu teh. Tong kana kejo wae pikiran teh. Dan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, kurang lebih berapa lama? 23 tahun gitu. Maka saya punya niat gitu. Mata kayak program metal teh hayang mempelajari Al-Quran maksimal targetna teh 23 tahun. Mun gancang teuing era nabi 23 tahun. Itu. Dan sekarang besok masuk surah apa? Ad-Dukhan. Nah, surah 44 eta di tahun 2015 mulai Fatihah teh. Berarti geus 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Karek tepi surah Ad-Zukhruf. Targetna 13 tahun deui tepi ka Anas. Ternyata maropo geuning teu karuateun. Bener teh.
Ayo telah datang sekali-kali acan gitu aja. Tinggal maksud ngerti tapi ya bebas lah gitu. Toh akibat baiknya itu kalau baik untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Tapi saya secara pribadi menyaksikan betapa hebatnya ketika kita berupaya berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka ku saya mah muah dilepaskan. Gitu. Naon sababna? Sebab ya Al-Quran teh keur jalma nu beriman. Gitu. Sampai dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah turunkan Al-Quran berangsur-angsur sebagian Al-Quran huwa syifaun, dan dia itu syifa. Gitu. Naon syifa di sana? Hah? Penyembuh. Gitu. Penyembuh naon? Penyakit penyembuh mah. Gitu. Penyakit naon? Penyakit jiwa. Nah. Jadi lamun urang rumasa iman kana Quran, rumasa urang maca Quran, lamun eta penyakit jiwa teu cager. Nah, hati-hati itu. Allah mah ngabejaan. Malaikat tidak akan pernah memberitahu. Tetapi kita sendiri yang menjalani cager tuh orang. Lamun teu cager, tah lanjutan nanya tuh. Wala yadizu zalimina illa khosaro. Keur jalma-jalma zalim, untuk orang-orang zalim, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian. Gitu. Nah maksudnya penyakit lain cager kalah beki parah. Nauzubillahi min dzalik. Dari mana tahu seseorang itu jiwa berpenyakit atau tidak? Nah, dari perilaku. Jadi tindak tanduk perbuatan seseorang, respon saat terjadi peristiwa itu mengisrakan Tuhannya. Gitu. Hai apa Tuhannya siapa? Tinggal ya gerak-geriknya. Karena Allah membimbing manusia lewat Al-Quran ini dan contoh melalui Nabi Muhammad SAW dalam setiap hal. Maka disebut lagi sempurna dalam semua hal. Cuma perhatian orang teh minim pisan kana Quran teh. Rasa takut kita kembali kepada Allah dan tidak diampuni itu letik pisan. Sehingga muncul sikap-sikap yang supportnya bukan dari iman, dari nafsu. Kieu teh orang terus sampai nafsu itu. Harusnya bukankah Allah mengajari? Nah, kan gitu orang, tapi selalu merupakan orang, ego orang. Maka Quran peringatkan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, maka di sini iman menuntun kita, objek iman pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadi objek persaksian dalam Islam, nempel dina rukun Islam anu kahiji, asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Gitu. Naon cenah ilah teh? Ilah teh lamun sederhana, la ilaha illallah teh tidak ada yang wajib disembah. Tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Naon sembah teh? Cak nyembah tara. Sembah itu ketaatan yang mencapai puncak. Maka mempersembahkan mah pasti terbaik. Saya persembahkan. Ketaatan yang mencapai puncak lamun teu ka Allah, maka nafsu, maka Ramadan diwajibkan mengendalikan hawa. Maka kalimat sarua, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pernah melihat orang yang menaati nafsunya sampai puncak? Naon ucapanna? Urang kalimat teh. Ayo urang mah kang kieu we urang mah. Nah, itu nafsu. Pasok kena gitu kan. Nah,
Lamun tuluy urang mamawa urang mah Quran teh moal jadi sebab cahaya tamah gering. Sok rasakeun sorangan teh lama-lama giroh lagi ngajauhan Quran. Kunaon buah-buah Quran nang geus mung deukeut jeung urang. Da urang mah moal nafsu wae. Kenapa Anda berbuat begini? Loh, kan Allah ngajari begitu. Kenapa Anda kok melakukan itu, tidak mengerjakan itu? Lah, itu kan Allah melarang itu. Nah, itu kalimat itu jarang di orang teh. Selalu yang kita kedepankan egonya aku. Orang tersep, ambung, pancet Nabi teh kitu, nya Nabi mah beda pun, alim. Nah, gitu. Mata Quran teh moal jadi sebab cager, justru malah tambah rugi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi menambah rugi mah lain beki akrab, kalau beki jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala di Quran menjelaskan bahwa memang tentang Al-Qur'an ini sedikit sekali orang yang beriman kepadanya, bahkan sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran darinya. Udah tahun ya surah Al-Haqqah 72. Aduh parah deui ya Allah. Sedo emang ya sedo ngemut memang sesah. Pagojonnya so kedap salapan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahirin qalilan ma tadhakkarun. Allah. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Jadi yang ngerinya qalilan itu amat sangat sedikit. Bahkan ada satu pakar berpendapat qalilama ini sampai kadarnya itu 1%, cuma 1% yang betul-betul beriman kepadanya dan betul-betul menjadikan Quran pelajaran untuk hidupnya, hanya sedikit sekali. Hai orang boro-boro nyokot pelajaran aja, oke ente nyokot pelajaran kumaha. Pan kudu apal heula udah. Contoh, lamun aya jalmi muslim gering, setiap didatangi ke orang muncul teh kalimat abdi marek itiba ka Nabi Ayub we. Manawi kapungkur Nabi Ayub teh kumaha nalika teu damang teh. Mohon diceritakan, dikisahkan. Jarang kita yang cager kami oke. Tadi kan dia telepon kan ya. Raka rencangan keur di kemo kanker gitu. Mungkin pidoana gitu, soalnya yang namang deui. Oh, siap. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Gitu. Tidak mencari ini apa? Jangan sebab karena dina pikiran anak bener gering teh goreng. Itu. Al-Quran turun ya. Jadi dia turun
seperti jalan yang terbentang. Jalan yang terbentang, bahkan jalan itu lapang, alias luas. Sehingga walaupun banyak orang berjalan ke jalan itu tidak akan berdesak-desakan. Saking lega, nah luasnya itu jalan. Dan dia berbicara tata cara berjalan, tata cara menempuh jalan. Maka di sini ada pembimbing guide Rasulullah SAW. Sambil dia agar mempermudah si pejalan diberikan di dalam Al-Quran kisah-kisah. Yang sukses dan binasa. Nah, melalui kisah-kisah terdahulu. Maka di dalamnya itu hampir kebanyakan kisah-kisah orang-orang sebelum kita, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaum Ad, kaum Samud, itu gagal ya. Setiap kali kita baca Quran, lembaran-lembaran Quran, orang-orang terdahulu kebanyakan gagal. Nempuh kita jalan teh. Gagal. Dibentangkan jalan lewat Rasul pertama saha Nuh alaihissalam jadi gaibna ngan 40 orang mengilu, 40 pasang yang mengatakan 73 orang. Masa dakwahna 850 tahun, kebanyakan gagal, binasa. Turun dari Rasul setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, kaumnya kaum Ad, lagi-lagi gagal. Yang beriman kepada nabinya sedikit. Nabi Nuh mah umatna kaumna ditimpa kenaon banjir, langit turun cai, dina tanah keluar cai. Coba kumaha diurang wae karek cai sakieu wae ge dengan sabanu ribu. Bekasi kamaripan ambiar, termasuk di tempat-tempat lain Balai Endah Can Surut keneh badangan seberajang. Kaum Ad diberi hujan sudah peting 7 poe 8 peting turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Quran tadi kan mata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, menyaksikan kasih sayang Allah lewat naon? Lewat hujan we. Allah bisa henteu 8 poe teureun-eureun. Lain 8 poe deui, moal poe ge bisa. Jadi mun saat teh lain eueuh stok kade. Ode cuptrak lain saat. Memang ku Allah dikendalikeun kitu. Cuptrak asal saat berarti luha di langit. Bak ngalang setik deui, sanes kade. Gagal, Khosaro, turunkeun deui kau Nabi Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sah kaum teh kaum Samud, lagi-lagi kebanyakan sukses atau binasa deui wae, cacak dibimbing langsung ku Rasul. Sejarah bro kita mencatat, kok jeung pada urang kieu. Lalu kaum Samud disambar petir bersama gempa binasa. Terus Ibrahim lagi-lagi binasa tanpa diazab, tapi nabinya
ninggalkeun umatnya. Gitu. Jadi namun bicara umat berarti ente nabi. Udah mah baru udah aku kieu. Jadi ulah ngomong kieu, cek teh urang mah keur mikiran rakyat Indonesia, lah emang mana presiden? Lamun Prabowo pantas saya berpikir tentang rakyat Indonesia. Pas ayo aceng atuh naon. Apa dari ge rakyat? Baru dah lah urang mah. Mun umat jadinya nabi berarti, Bro. Bahkan redaksi Quran Nabi Muhammad itu bicara umat kaum. Inna qaumi. Sesungguhnya kaumku. Gitu. Nah kadang sok yang saya rencangan ka bumi, aduh aing mah keur mikiran umat, aing mana nabi cenah gerong ngomongkeun umat sarap mana ngomong teh. Mun mana deh kayak masjid, jamaah masjid begitu. Umat boboh tuh. Umat tak kasut jeung sireum ya umat cenah mikiran sireum dirinya. Gitu. Nah, Nabi buat umat kan Nabi mah rahmatan lil alamin. Gitu. So, kayaknya tantan yang ngomong urang mah mikiran pamajikan, boga gitu dirinya pamajikan. Mantan pamajikan gitu berenang. Mr. X yang ngomong itu, abdi mah aceng keur bingung pamajikan kekek boga gitu. Pemajikan batur, dolim kayaknya. Jadi Ibrahim gagal sampai kita tidak pernah mendengar Ibrahim dan sahabatnya. Oh, sahabat Ibrahim. Cing cirining naon kaumna tengilu teteh. Mata keluarga Ibrahim. Sahabat Nabi Muhammad kan terkenal kan, sahabat Nabi Isa Hawariyin, sahabat Nabi Musa ya Yusha bin Nun gitu kan, Harun, sahabat Nabi Ibrahim. Tuh. Binasa, cacak-cacak sekelas Ibrahim. Tah dikisahkeun teh ngarah urang berpikir keras. Mun urang toga prinsip kemungkinan gede binasa oge. Komo urang teh jeung nabina teu panggih. Umur orang mah ponok nih. Terus dibawa ke Nabi Musa. Kisah Nabi Musa pengeloba di Quran dengan mujizat indrawi mawa tongkat lagi-lagi kebanyakan gagal nih, woy. Objek dakwahna Fir'aun gagal, Haman gagal, Korun gagal, Bani Israil gagal, kalah nyembah patung. Sejarah bro di Quran dikisahkan tah. Lanjut Nabi Isa, gagal deh wae. Cuma 11 orang. Dengan mukjizat anu sakitu dahsyatna. Komo urang zaman urang kieu diajar Quran jeung kepada urang teh sengklek jeung sengklek pan lieur atuh judul lagi. Oh, ieu mah asal ripuh kieu. Gitu. Mungkin mau pan duit. Pinuh ya masjid. Tah. Ieu mah lain kieu ngodokna. Tah goreng bawang gitu. Kurang-kurang nama tekad urang teu aya goyakan atuh. Jadi sejarah mencatat bahkan orang-orang yang bersama Nabi, tetangga Nabi, paman Nabi masuk binasa. Anu gok jeung Nabi ya itu jaminan teh. Tuh, jadi hati-hati. Mata tadi disebutkan wala yadri zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an hanya akan bertambah kerugian. Namun teu nambah keyakinanana. Lamun teu nambah keyakinan naon cirina? Amalna teu nambahan. Lamun keyakinan nambah, amal lagi nambah. Gitu. Terus naon cerita? Panyakitna teu cager. Aedes muter teh teu cager-cager karena gadean, Pak. Tina asalna iri teh jadi
jeung takaburna deh. Itu. Mamahan. Jeung dengkina di ongkoh. Maka nauzubillahi min zalik. Terus. Nah, ieu attention perhatian. Quran geus ngawarning lewat kisah-kisah para pendahulu sebelum kamu. Badannya lebih besar, lebih kuat, umurnya lebih panjang, tapi kebanyakan binasa. Maka dinyatakan wal asr innal insana lafi khusar. Manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, malam ini kita coba cari tahu nih tunjuk ke Quran. Tadi kan di poe kiamat teh Quran teh bakal mere naon cenah? Syafaat kasaha? Bersahabat. Kalau seseorang bersahabat dengan seseorang lain, kira-kira dia tahu namanya nggak kira-kira? Ya, pasti lah. Itu. Apakah Anda bersahabat dengan fulan? Siapa nama beliau? Siapa nama aslinya? Ini bener sahabat. Gitu. Tong dibukeun Iwan tahun di video. Kadang di video teh nya ngeunah gitu bro, soalnya didesin ke caletot. Nyo atuh. Nyadiknya ya kita mesti waspada gitu. Baiklah. Nah, saya ingatkan anak saya, Bapak, kata anak saya gini. Nanti aku kalau sudah besar bersahabat sama siapa? Saya bilang, kamu bersahabat dengan siapapun, walau kamu harus tahu patokan dan masing-masing ada resiko. Nah, kalau kau berteman dengan yang seusia denganmu, ada jalan terjadinya iri dan dengki, hasud. Terlebih si A dan si B bersahabat, yang satu sukses, yang satu gagal, itu ada jalan iri itu. Kalau kau bersahabat dengan yang di bawahmu, ada jalan dia melecehkanmu. Kalau kau bersahabat dengan yang di atasmu, ada jalan kamu akan terjebak dengan merendahkannya. Nah, maka bersahabat itu harus pakai ilmu, baik dengan yang di atasmu, atau dengan yang setara denganmu, atau yang dengan di bawahmu. Gitu. Gak utrit yang mengacut pan itu luhureun. Dihanapeun. Itu luhureun kadang nyepelekeun. Udah kamari. Aing ngapal nonton lehona deui. Cicing teh ngobong-ngobong bae. Ya. Jadi ada kalanya enggak didengar. Cek bodak kieu, lalu Bapak, siapa sahabat setia itu? Kalau kamu ingin bersahabat setia dan dia selalu ngertiin kamu, bersahabatlah dengan Al-Qur'an. Dia sahabat setia kita. Dia jadikan sahabat setiamu. Dan sahabat yang setia yang kedua, siapa itu? Pengen tahu? Siapa Bapak? Buku. Buku itu sahabat setia. Dia akan mengeksplor pengetahuan kepada. Karena kadang kalau bersahabat dengan orang, puputeran beneran Cibiru ngobrol nanti. Puputeran, jadi ini Cibiru gitu dah. Tapi lamun jeung buku mah maju terus.
pantesan Bapak selalu beli buku. Ya, itulah sahabatku. Dan dia mengajak aku dewasa. Dia mengajak aku matang. Dia mengajak aku mantap. Kadang sahabat melemahkan. Ini duluran lemah. Terjelas. Ya, tapi lamun jeung buku mah move on terus, maju terus. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 terus. Gitu. Sampai di penghujung jalan. Oh. Gitu. Tah, urang berupaya cenah bersahabat. Sahabatku. Nah, saudara Nabi Muhammad. Jadi sahabatnya pasti tahu nama. Nah, malam ini kita berkenalan dengan apa yang turun itu. Yang pertama, dia memperkenalkan namanya itu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an. Naon cenah Quran teh? Can sempurna. Dina kata naon? Qira'a teh. Naon qira'a teh? Mengumpulkan. Gitu. Karena lahirlah bacaan, karena baca teh ngumpulkeun huruf. Itu. Bahkan Iqra itu tidak sekedar baca, dia pun pelajari. Itu. Iqra itu pun bicara pahami. Iqra itu pun bicara ingat-ingat. Iqra pun bicara amalkan. Iqra pun bicara sampaikan, lestarikan, kabeh terhimpun dengan kata Iqra. Maca kudu ngumpulkeun huruf, mempelajari ngumpulkeun bahan sumber, ngapalkeun ngumpulkeun ayat di mana dia dikumpulkeun tong pagojon jeung hopinho alo kumpulkan sehingga orang ngumpulkan ngaran-ngaran baru dapat siapa kabeh dari dia kecuali yang pakai kacamata soca tuh saha eta kan Gilang itu rencana saha oh iya itu baru terekam set masuk Yusufnya Yusuf Unang aduh gitu wah apa ya gitu kan bos gitu Ailong nah nu kahiji dia memperkenalkan namanya Al-Qur'an itu jadi ngaran nage ti ditu lain ngaran ku urang ini kitab ini bukan dikasih nama oleh Nabi. Nah, kita ambil surat ayat naon ya Quran teh petunjuk yang paling lurus. Surat naon? Surat Pauheng. Juara orang iya bener. Hari surat 8 Pauheng. Apa tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Oh. Jadi kalau kita buka lembaran Al-Quran, dia memperkenalkan dengan haza dan zalika. Ayo haza, ya. Al-Baqarah alif lam mim zalikal. Mulanya ada liurnya, ada naunnya, diajar dong ngapain bersahabat di Quran. Kalau haza teh ini itu. Ini. Kalau zalika itu. Haza itu memberikan kesan bahwa bacaan ini melekat dalam benak orang beriman, nempel. Saking deketna nempel. Haza. Maka inna haza Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini jadi amat sangat dekat. Yahdi terus menerus memberi petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus. Karena hidup banyak yang menawarkan pandangan hidup, banyak yang menawarkan pedoman hidup, banyak yang menawarkan pegangan hidup. Naon cenah pandangan hidup teh? Jika dipandang hidup. Gitu. Kalau tamskui levelnya sudah menurun, pegangan hidup. Harus dipegang baru hidup. Gitu. Makanya, lamun untuk tantan, gitu ya, cukuplah jadikan pedoman hidup. Ditinggal hidup ngalaman, dicepeng hidup ngalaman. Ayeuna mah kantun janten pedoman. Weli mah baru wacana hidup. Mata pun panggil emang wacana jeung wacana. Kira cenah dia senang ke tentu ka dieu tos wacana. Siga enak hoream lamun aya nu ngajak bukber di grup moal baling. Eta ngan ukur wacana. Ese eta mah bukber teh siga baheula bapak mari. Bener teu? Ese eta mah. Sallallahu Nabi Muhammad. Tuh tingali wa yubasyirul mu'minin. Dan Al-Quran ini karena melekat dalam benaknya, melekatnya dalam nempel. Naon nempel teh bahasa Arab teh? Yalsa. Yalsa teh nempel. Gitu. Mata kepungkur satu di antara guru pribadi dengan kieu lamun maneh cenah gitu. Jika kamu bersahabat betul dengan Al-Quran, maka ta'limunal Quran kita, ta'limunal yalsa. Belajarnya Quran akan membuat Quran itu nempel dalam hatimu. Namun eta teh serius moal nempel. Jadi lamun teu napal teh cing-ciri ini teu serius teh. Gitu. Yalsa malah rengkek. Napal. Siga ciri napal nasira, hese coplokeun sok. Jemel besok. Buat coba kalah berem. Gitu. Wa yubasyirul mu'minina alladzi ya'maluna shalihat, dan mereka terus-menerus beramal soleh, annalahum ajron kabiro, bahwa mereka akan mendapat ajron kabiro, pahala yang besar. Naon cenah ajron teh? Nama baik. Lamun bener di Quran, ajron namanya akan besar. Kunaon? Dibesarkan oleh Allah.
Nah, ini ajaran teh. Fasilitas hidup. Hidupnya akan difasilitasi oleh Allah. Nah, ini ajaran teh sarana hidup. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Dan terbukti sekian banyak anak kecil yang berhasil menghafal Al-Quran sampai keliling dunia gratis. Inung bapana kababawa. Padahal itu apal inung bapana. Kabawa naik. Maka zalika teh itu teh jauh, tinggi. Jika Quran melekat dalam dirimu, maka dia akan membuat kamu ke tempat yang tinggi. Jadi ngajanjikeun dina kalimat tadi. Saking Allah hayang jelema teh tinggi derajatna, jangan sampai iblis senang hati karena kelak di poe kiamat loba masuk neraka. Tapi Allah memberitakan ternyata kebanyakan masuk neraka manusia. Padahal geus dibere jalan. Diajarkeun tata cara lempang. Sebut syariat teh dibere contoh-contoh gagal kene ya Allah. Berarti naon? Teu percaya kana teh jalan. Mapna dibikeun. Sok. Tuluy dianteur. Kudu nyaho. Nyasam. Setengah hati. Saya ka dieu ti heula pan jeung kudo. Jalan tadi sorangan mangatog man, jeung kudo deui da tarawih ditu cik do dihareup. Oh, ka dieu. Do tahu urang ka dieu. Oh, salah tuh ka handap. Oh, luhur deui. Kai duaan sampe aku nyasap atuh. Ya. Itu. Aduh ya Allah. Hazal Quran. Tamata ketika bicara Quran, bicara haza teh naon cenah? Deukeut tah, ngara deukeut kumaha? Baca dengan sempurna. Itu. Dengan cara naon sempurna? Tartil. Wa qiraatul Qur'ana tartila. Tah hayang nempel teh supaya ieu tercapai. Kudu maca. Dan lamun hatena panyakitan, parea maca. Tinggal tanya diri urang we. Gitu. Tapi aku ngablam lama bisa 5 jam, 6 jam. Ngablam lama gitu. Tapi maca teu kuateun. Gitu. Alhamdulillah kita paroe ge target mah Ramadan ieu teh 10 kali hatam. Wacana. Duka faktana mah wacana mah 10 hatam. Maka kemudian bicara zalika kitab. Alif lam mim zalikal. Hayang luhur ku Quran sok susun sing rapi. Dina naon? Dina polo. Sing rapi jeung folder ini. Kapolo. Entah runtah wae lah sirah teh, urang naon atuh nyambutan runtah. Kanggo naon? Gitu. Kagorengan batur, kasarahan batur, jang naon. Oh, aya si Gibran, jang naon. Jang naon ngasupan si Gibran. Oh, untungna. Itu. Mending polo ini. Gitu. Bakal naik. Gitu. Terus teparoy. Nah, salam Nabi Muhammad. Ini sajeng Quran nih. Kukir ge tuh. Bagi orang yang berilmu geus petunjuk, tok ngomong dilujuj. Karek. Oh iya. Itu. Oh iya. Gitu. Paingan aing teh naik-naik gitu. Kalah downgrade jeung downgrade we hayo. Kunaon teu nempel. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu. Nah, jadi ke Quran ge geus katingali itu.
Naon Quran teh? Bacaan yang sempurna. Berarti lamun bener ieu ku urang di bacaan sempurna, urang bakal menjadi manusia yang sempurna. Naon maksudnya? Manusia yang seutuhnya. Apa maksudnya? Sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Untuk apa? Beribadah kepadanya sambil mencapai puncak menyembah Allah. La ilaha illallah, la ma'budah illallah. Gitu. Dia tidak mau terjebak karena ancaman jang urang mah lain berhala jang urang mah. Urang urusan jeung panon poe. Urusan jeung bulan, jeung beurang, jeung peuting, tapi jeung hawa nafsu. Mata cek Allah, hati-hati jangan sampai kamu menyembah hawa nafsu. Setelah tahun teman hadir hawa nafsu wajah siap. Ayat 23. Ayo nu geus bere petunjuk teh. Nafsu keneh we eta mah. Tuh baca dong, ada 23. Maka lamun dituturkeun teh nafsu, ku Allah beri sanksi. Naon sanksina? Dikunci hatena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dan sepengetahuannya, dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Saudara Muhammad. Contoh ya. Lamun urang keur naik motor, tiba-tiba tukang teh aya nu ngirintil motor teh. Tubrok. Karena motor urang teh nepikeun ka si knalpot teh sengklek. Sikap anu bakal muncul spontan ngadat atau ngahampura. Ningali kicep kieu mah murka langsung. Walaupun kalimatnya sopan geus ngaji. Ayi. Nu laras ayi teh atuh teh motor teh. Allah. Ya, mang ninggal ka Mang Nur tah. Atos hijrah pan anger ngambak pem kalimatna dan lemes gitu tah. Kan kira ngerasain ya. Ayi gitu. Ayi orang mana? Pan tubruk wae motor bapak. Allah. Eta teh dites ku Allah, muncul nafsu we. Tah anjeun teh masih keneh nyembah nafsu. Tanpa membaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ieu jelema teh kira-kira nubruk teh dihaja atau dihaja? Taros heula. Sing malapah gedang. Das, rupa punten Pak, punten. Sedap. Dihaja henteu. Teu dihaja apa? Oh, nyatos teu dihaja. Kumaha. Mau dihaja, naon maksudna kitu kakara ngagas, ieu ngagas heula. Atuh kieu batur teh sorak. Jaringan sama Ibnu pan tuh. Langsung compare gitu pan soal. Gitu, jadi leuwihnya keneh kana barangna teu nimang kana petunjuk. Ya, leres teh bagus. Kesengklek teh kenal pot. Gitu. Oh gitu. Bahkan ya gitu teh.
Saya pernah mengalami gitu. Nitik hungkul ku spion nitik. Tidak kok nitik, da spion mah plastik itu. Nitik kana mobil Pajero herang, langsung atuh. Coba. Itu biasa ya. Tuh. Tadi alarm bunyi tuh. Aing purul tarik teuing. Gitu. Anggianana eta rak sukana bodas-bodas, efek bodas, awak-awak asa teu pantes. Tah, mata pernahkah engkau melihat sering rek batur si perang rek kurang? Nya, maksud kieu atuh teh. Jeung si bebeb. Cih. Assalamualaikum. Agak gitu ya. La ilaha illallah. Terus tuh wajud. Kira-kira nama apaan tuh? Allah. Jadi lamun eta nutukeun hawa nafsuna sampai puncak tah nyembah eta teh. Karena itu Nabi bersabda, la taghdab walakal. Karena mun ambek pasti muncak, Bro. Moal setengah, moal anu sedang ambek poho pasti kabeh oge. Bener teh? Ya Allah. Tah lau jika demikian, maka Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya dan telah mengunci pendengaran dan hatinya. Lamun ke emosi mah diingetan ge kalah beukita mah parah. Gitu. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, jadi itulah nyembah. Nah, nyembah itu sana ketaatan yang mencapai puncak. Nah, si puncak adalah disebutlah Zahra. Maka putri Nabi namanya Fatimah Az-Zahra. Zahra itu puncak. Yang diturunkan itu dia memperkenalkan Alkitab. Baca surat Al-Anbiya ayat 10. Surat 2 hiji ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Allah. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab. Laqad anzalna. Turun sekaligus. Nah. Kitaban fihi dzikrukum. Yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Afala taqilun. Maka apakah kamu tidak mengerti? Sok, lanjutkan ya. Ayat 11 saja. Wa qasomna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha
Allah. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Oh, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Dan berapa banyak penduduk yang penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan akibat tidak mau mengikuti jalan itu. Gus loba kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Aika, Bani Israel, terus kaum Ibrahim, termasuk kaum Yahudi, Nasrani. Nah, urang ya, kesempatan urang ya, naik ngilu ka mana gitu. Nah, naon cenah kitab teh? Gitu naon? Susunan rapi. Naon maksudna ya? Teratur. Maka simbolna teh dicontohkeun ku Allah teh lewat benda-benda langit. Aya Mang Denis teh di Mang Denis saya, Mang Denis. Nah, 2 poe kamari Mang Denis ke rumah, ngobrol lah duaan. Tentang Al-Qur'an teh, lamun nyepeng Qur'an mah teratur simbolna benda langit. Ya kan bintang-bintang. Ngobrol nepi ka jam 2:30 di imah teh. Tanggal surayana teh. Tanggal 17 Pak. Oh. Ya kan di imahnya urang keluar bareng pasti di langit bulan. Tapi kun margi ieu tanggal 17 bulannya sempurna tapi redup. Tak percaya buktikan. Ayo keluar. Barangnya hiji 2 3 tak. Oh, tinggali. Teratur. Tersusun rapi hidupnya. Sederhana. Lamun bicara orang yang teratur, geus kagambar siga kalender. Anda bisa membuka jika masih hidup tanggal seberapa 18 bulan 18 Maret 18 Maret tahun 2100 poe naon sok lieur Bang bisa dibuka ke HP tek poe anu kenapa teratur. Bahkan orang Cina sudah mendeteksi kemungkinan 2032 ada benda asteroid akan nabrak bumi. Mereka membicarakan itu. Aduh, iya mah sabotase. Aduh. Beda-beda pilihan. Beda-beda pilihan diri kieu aduh. Kepanggih. Gamskui. Cek. Nah, termasuk gerhana matahari akan terjadi kapan? Bisa kapanggih. Kunaon sabab? Teratur. Tah, orang yang teratur mah ku hari bisa kapanggih. Si fulan lamun Salasa jam sakit di mana? Kontak pasti. Rabu jam sakit di mana? Di anu kontak tuh pasti. Misalnya jam 2 penting. Sarecan kira-kira acan tek tek tuh tinggali. Teratur. Terjelas. Maka orang beriman istiqomah. Siga istiqomahna matahari, bulan dan bintang. Karena orang beriman ini
seperti bintang di langit, cahaya dalam kehidupan. Tertib. Jadi mun hirup orang tidak teratur, tanya dirimu, betulkah bacaanmu Quran? Betulkah pedomanmu Quran? Betulkah jalanmu Islam? Betulkah contohmu Muhammad? Tanya baik-baik. Sebelum nanti ditanya dan kamu akan kerepotan. Pasti. Kalau besok belum kiamat, matahari pasti terbit. Dan kita akan melihat kalau kita masih hidup. Gitu. Kalau kita masih hidup, kalau udah masih hidup, besok mental kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Pasti nggak? Walau alam. Selama ini pasti. Saya kumaha pasti muas. Insya Allah. Kenapa sama? Belajar teratur. Abdul Salam pasti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gitu teratur. Gitu. Sehingga bulan maka Nabi sebut Qamarun. Hidupnya Nabi sangat-sangat teratur. Jangankan hidupnya, bicaranya pun teratur. Gitu. Termasuk membuka rumah tangganya pun tertib, teratur. Lamun buka budak, tertib, teratur. Nah, iya bacaan. Itu isyarat, maka dinamailah din itu agama itu tidak kacau. Orang yang beragama kalau kacau dipertanyakan, betulkah bacaanmu, pedomanmu Quran atau nafsu? Mau nafsu pasti kacau. Gitu, maka kitab itu dimanailah buku, karena buku itu teratur. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kesimpulan. Tertib, gitu ngerempet. Dimana buku bahasa orang. Susunan rapi. Entah kalau bicara dengan orang-orang yang ilmunya mendalam, sampaikan katibra, naon sabab saking kalimatna teratur ngeunah hade itu ya Allah, nikmat ya. Nikmat ya Allah gitu. Atuh teu manfaat ini petunjuk atuh jadi ubar-ubar sare atuh lumayan. Itu da kusul paples mah kedah meser pak puncrot eta mah tuh teratur. Nah sallallahu Nabi Muhammad kumaha lamun aya nu baca Quran tapi teu teratur berarti kitab eta teu berguna jeung si eta mah itu teu berguna. Mungkin ya banyak faktor, mungkin nggak ngerti dan seterusnya. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang teratur. Maka ku Ramadan mah disetting ulang urang teh. Udang jam 3:30, settingan ulang lah kitu teh. Settingan teruskeun eta teh. Sanggeus Ramadan teh tak kitu hirup nu bener teh. Udang jam sakitu gitu. Terus berangna kitu, pentingna kitu, teruskeun nya. Da teu kuateun. Naon udang bisa jam 3 jam 4 teh pada aya wawau, di tiap urang saya teu ngadahar, bulan biasa ge berang teh kudu puasa ge teu naon. Nya. Bener teh? Nya kan tuang gitu. Aneh ku Ramadan mah najan sare jam 2:30 dihudang ke jam 3 teh teu lieur deui. Heran gitu. Jagep langsung tuang. Tapi lamun lain bulan Ramadan bobona telat. Allah, aya we teh.
Tak itu settingan nanti. Mata kalimat Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oh, tinggal kalimat Quran teh. Hei orang-orang yang telah beriman, hei orang-orang beriman, maksud kutiba alaikum tadi? Diwajibkan atas kamu kalimatnya. Bukan Allah mewajibkan kamu kalimatnya tinggali. Mereka membaca cara balagohnya ya. Kalau kalimatnya Allah yang nyuruh langsung mah sok disebutkan di lafaznya. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian. Puasa mah, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu. Gitu. Siapa yang mewajibkan? Ya pasti Allah. Tapi di situ kenapa tak disebut? Kunaon tadi disebutkan Allahna. Kenapa tak disebut yang menyuruhnya? Karena kesadaran menahan diri itu melekat dalam setiap insan. Baik muslim ataupun kafir. Gitu. Siapa yang tidak bisa menekankan atas dirinya menahan, tujuannya akan gagal. Contoh, Anda yang punya istri, jika ingin istrimu sesurga denganmu, kamu harus bisa menahan diri. Lamun teu gagal, bisa cerai. Paling tidak ge awet rajet. Kunaon? Karena tidak bisa siang, tidak bisa nahan. Wap-wap wae. Darah tinggi. Siapa yang ingin anaknya sesorga dengannya, maka saat membersamainya harus menahan diri. Tahan, pekat kata budak. Begitupun kalau Anda ingin bersahabat dengan sahabat Anda sesorga, Anda harus bisa menahan diri. Kalau tidak, putus. Anda bersahabat dengan Haji Fahri, nah, sering ada gejolak, pasti. Kalau Anda tak bisa menahan, akan putus persahabatan Anda. Sama Weli dengan Haji PJ, sering ada gejolak, pasti. Sering sikap tak berkenan, pasti. Tak menyenangkan, pasti. Kalau tak menahan diri, putus. Tapi orang beriman mah mau dituturkan eta gejolak teh. Naon sabab? Da Tuhannya Allah. La ilaha illallah. Gitu. Tah. Dan teh diwajibkan atas kamu. Mata siam itu akademik Allah sebulan dalam setahun. Kalau siamnya berhasil, produknya adalah saum. Kalau siam seperti yang kita jalankan dari fajar sampai maghrib gitu tah metodena. Malam qiyam, siang siam. Lamun goals itu akan produknya saum di semua hal. Walaupun dia tidak berpuasa. Saum. Sok pakai motor tuh saum, modar ini. Gas terus. Wah, pas macet rusuh, modar ini. Kudu bisa menahan. Karena dengan berpuasa itu akan awet dan umurnya panjang. Contoh, yang tidak bisa menahan lamun teterusan dituturkeun nafsu, babari panggih jeung bosen. Ya naon ya? Gehu. Abdul Salam hari ini saat ini makan gehu 5 di Sanguan. Oke? Misal. Sanggup tuh ke sahur jeung gehu deui? Saya yakin tidak. Itulah saum.
atas dirimu ada kecenderungan nggak mau terus. Bari bosan. Termasuk supaya enak, maka Nabi memberikan satu tuntunan. Makan jika lapar, berhenti sebelum ngarah naon, ngarah awet atau pejit. Lamun tuluy ngagiling eta pejit babari ruksak, motor gedar ngal poe. Tuh, aya Mang Pompi tadi dia Mang Pompi. Pika swing tas bakbor lagi. Kunaon digedar ngal poe. Motor wae benda mati tak bernyawa digedar bayi ruksak. Komo pujit urang hipu jeung beye, pujit teh lain siga paralon, kade pujit tong bayang siga paralon. Matak loba penyakit akhir zaman teh naon sumberna teh? Pujit. Lambung. Ngagiling wae. Bapak ruksak. Matak istri awewe diktakdirkeun ku Allah aya mens. Aya head. Ngarah naon? Ngarah teu bosen. Lamun tuluy bosen. Beakeun gaya. Gaya kupu-kupu atos. Dolphin atos. Gaya bebas, wah cari murah gitu wah bebas turun. Itu geus puguh serenang bedil mah. Halo. Bari bosan. Mata para nabi cenderung banyak berpisahnya dengan istrinya. Sehingga rindu terus. Lamun guplek terus bari bosan. Itu. Ngerti? Nah, jadi kutiba alaikumus. Kamu tanpa perintah pun akan mewajibkan atas dirimu menahan diri. Tanpa aku suruh pun. Dan itu ternyata benar. Seorang ibu menuntut bayi yang masih kecil sabar. Can balik-balik acan. Satu pengendara dengan pengendara lain seakan-akan paham yang sabar. Belum. Sabar tuh kan. Sabar teh naon ah? Mana geus goblok teh jeung ka itu. Abi teu paham ah gitu. Asal cari kopi-kopi. Sabar teh menahan ah. Oh, mun abi teu katahan teu karem gitu tah. Akibatnya naon tuh? Jadi celaka. Tahan. Pas mudun, puasa teh urang, siam teh. Saum teh. Saum nahan ngerem. Yuk modin gos. Thank you tadi ngomong. Ya. Udahan mana ini? Ini gawe. Nabrak tembok. Tuh kan ini akibat teu naik saum. Tahan atuh. Gitu. Tah cerita jeung ada kamari kajian subuh rusuh make motor X-Max geber 110. Wah, urang sadar ieu mun nubruk aing modar ya. Wah, tukangon aing motor leuwih tarik X-Max deui we. Wus. Edan cai jelema. Rodo edan jelema ieu. Mun modar ciraka eta. Urang we sadar naon di udah waktu kepaksa ieu mah. Lamun jadi kebiasaan, pondok umur. Terpercaya, cobaan. Matak Pak Boy. Mana Pak Boy teh? Tah, aya bersyukur nak motor kitu komprer kitu teh. Awet umur. Ngan lagu mentas diomongan euy.
ngok teu maju cai tit tala gitu aya jalan mah aman wa mun nyebrang tak eta butuh gesit set ieu kan ngok alah kencang geusan hirup ieu mah jadi urang mah ngagas po ieu motorna puasa gitu goblok cai otak wae bo ieu motor teh saum wae ieu punten ieu sok nahan-nahan wae gitu digase alium we anjeun teh gitu panginten motorna supi maksudnya menuju puasa Daud gitu dah saum memang digas gitu maju gitu aduh ya Allah jadi saumnya ngarah panjang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Contoh di dagang saya dia. Mun dagang konsisten dengan waktu. Misalkan utrit ya. Utrit pan icaran kue cubit. Si kue cubit teh sehari produksi 1000. Konsisten teratur jam. Teratur ya orang beriman mah. Di jam 8 sampai maghrib. Nah, yes. Diuji ku Allah. Jam 2 laris. Nafsu. Hayang namahan. Berarti 2000. Tuh, nafsu kata teh. Akhirna nu asana jam 5 jam 4 teh kudu geus jam maghrib balik ngagugulung keneh roda da can beak. Kuduna tahan dirimu mun usaha nuturkeun nafsu babari pareum da urang terus banyak permintaan lobaan babari geungesan mata anu awet mah dokter teratur waktu jam 4 sampai jam 6 selesai datang Pak dokter terus tutup sakedah terus ending deui ya, Assalamualaikum. Awet. Urang mah nafsu tuluy we geus ieu teh. Babari ngeusan usaha gitu mah. Siga peujit dahar tuluy. Bener teh. Oke, enak pan gawe kebanyakan teu jelas. Jam balik masih kena gawe. Pasti karyawan yang keluar. Dina teu keluar ge kapaksa moal maksimal. Gitu. Ari kerjaan dituntut serius, gaji bercanda pan mos bener eta teh. Cik nu bener atuh bos aku atuh sakieu urang gawe serius, gaji bercanda gitu. Nah, jadi kudu teratur. Konsisten. Itunya salah Nabi Muhammad. Jadi lamun urang hirup tidak teratur, eta teh cing cirining jauh jeung Quran. Teu percaya bisa diuji. Gitu. Kalau Anda punya teman, menurutmu gak teratur sok monok tiru poe di mana geura? Monok tiru poe. Kacau hirupna pasti. Naon mang aya monok we gitu. Bener cek Allah mang. Naon gitu? Ente pan cek urang teu teratur, palingan mendingan lain Quran bacaan geuningan di dieu. Mendingan pikiran dirinya mah dunia wae, palingan kacau ieu geuningan. Yang teu percaya ka Gusti Allah. Jadi tak jelas. Wah, tilu. Dia apa yang diturunkan itu pun memperkenalkan bahwa dia adalah Al-Furqan. Naon cenah Furqan teh? Beda yang sempurna.
Ieu jelema nu nyepeng Al-Qur'an mau akatipu, mau akatipu ku tenyo. Naon sabab? Karena dina dirina geus jelas mana hak, mana batil. Mana baik, mana buruk. Mana nafsu, mana petunjuk Tuhan. Mau akatipeng. Naon sabab? Bisa ngabedakeun. Surat naon teh? Surah Furqan ayat 1. Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Seluruh Nabi Muhammad. Maka oleh Allah dihadirkan perbedaan yang ekstrim di Al-Quran teh. Hal yastawil a'ma wal basir, buta dan melihat. Beda tuh ya. Beda. Gitu. Nu buta jeung nu nempok. Titah balap lumpat. Oh. Benten mah. Benten. Nu buta mah brebet. Nu buta mah butuh. Naon eta? Itek. Tah ku itek mah berebet. Cuman tutak. Moal siga. Anger. Cuman jadi siga ngarep jadi non teh. Betul teh. Gok nanti kok. Teng satu teh. Ngarep pernah mah. Gontongan. Kan ngarep mah kieu. Aduh, hyper. Di bahan Rista. Hyper. Apakah hal yastawil a'ma wal basir? Apa kau anggap sama orang yang buta dan melihat? Tah, menyepeng Quran mah nempok. Melihat itu isyarat dia sanggup berjalan cepat. Dia punya kemampuan menghindar dina sebab-sebab picelakaan. Kunaon sabab? Nempok. Tapi penglihatan ini kalau kita tidak pandai-pandai mengendalikan, dia sumber maksiat. Ieu lamun teu make Quran jadi jalan maksiat. Matak saila hirup 44 tahun can pernah ngadengi nu lolong salingkuh. Dalas. Saya belum pernah mendengar ada orang buta terlibat balapan liar. Tewak polusi, mana ini balap waduh. Ya, di mana Pak? Lalu. Can pernah. Belum pernah mendengar orang buta terlibat kasus pembunuhan. Terus deh. Bahkan can pernah ayo dongkap ngajak ka lokalisasi. Saritem ini. Mereka mana wilaras isa saritem. Cik atuh geus solong masih cini imah we atuh. Tahu orang kadang sakapeung siga nu lolong.
ganjaran Allah teh teka tempo. Padahal ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuk di majelis ilmu teh mulia kacida. Saking mulyana leuwih alus tinimang daripada menengok 1000 orang yang sakit. Lebih utama daripada menguburkan jenazah 1000 orang. Lebih mulia daripada sholat sunat 1000 malam. Lebih baik daripada 100.000 kali berhaji. Lebih baik daripada berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu 1000 kali. Tah urang mah dibere janji ku Nabi kitu teh teu percaya. Asa gede teuing, hayang sabaraha sia teh atuh. 1000 mah gede teuing, gope. Tanggung pahala teh hayang sabaraha. Eta informasi moal ngaruh kalau teu percaya. Moal ngaruh. Lalu sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, semulia itu kamu majelis ilmu? Ya. Bukankah kau diperintahkan menyembah Allah? Bagaimana kau bisa menyembah Allah tanpa ilmu? Oh iya. Bukankah kamu diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah? Iya. Bagaimana mungkin kau bisa kalau kamu tidak ngerti? Wah. Tah kadang ku urang mah teka tempo eta ganjaran teh. Yang membuat kita tidak bersegera. Mata orang bertakwa wasari'u ila magfirah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu. Di mana? Satu di antara di majelis ilmu, mata orang yang melihat mah pelesat. Gitu. Mang Nur teh keur mulia keur langiran dari Mang Nur teh. Cek bojona teh. Aa moal ngudag ampunan Allah. Oh iya. Oh iya. Surat naon gitu ya. Samakah orang yang buta dan melihat? Bukan. Al-An'am gocap. Al-An'am gocap. Artinya baca dong. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perkenalan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Tuh, maka tinggal lihat bajikan tuh. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut. Tinggal nih. Akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa. Jadi nu nempo mah sieun anu ngawaris kana sikap hati-hati jeung waspada penuh perhitungan. Betulkah ini aku tidak perlu kerjakan? Betulkah ini harus saya lakukan? Pikir-pikir. Karena orang di dieu moalina. Nah, mang asa hirup teh nya sewa sanggadul kieu mang. Ngarah awet. Awet anger paeh we awet kumaha. Undi porsir teh ngana baringeusan cenah. Maka melihatnya dalam maksud sana mata ilmu. Beda nu berilmu jeung teu surat naon. Ajumar sarapan tuh. Apakah kamu orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu?
sebenarnya hanya orang-orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi menolak pelajaran teh ku Allah mah diklaim akalna teu sehat alias aya masalah, hirupna pasti bermasalah. Kunaon sabab pikiranna pagojon. Karena kan tindak tanduk teh tergantung pikiran. Nauzubillahi min dzalik. Nah, opat. Sih jelas gitu kali ya Allah. Sebut az-zikra. Zikir. Suatan populer tadi teh. Al-Hijr. Ayat 8. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu. Naon zikir teh, naon zikir teh? Zikir sering dimaknai ingat. Tapi zikir ingat di sini bukan setelah lupa, tapi sesuatu yang terpelihara. Zikir pun dia bermakna laki-laki. Min zakarin, naon maksudna? Kuat. Oh, ini. Oh, siapa yang bacaannya Quran, sahabatnya Quran, geus katinggal itu. Dia akan sempurna memerankan hidupnya. Naon ciri sempurna? Tidak bermasalah. Karena masalah teh dikarenakan ada sesuatu yang tidak sempurna. Anu kurang. So, kalau majikan kurang perhatian, masalah moal. Ini masalah kurang. Kakolot ngabeikeun, masalah moal, masalah. Nah, jadi zikir teh masalah. Ingat, zikir pun kuat. Jauh nih anunya pengquran mah hirupna teratur, dia melihat dan dia kelihatan tangguh, kuat, kokoh. Lamun sabalikna pasti batin dia ngaco, tidak teratur, siga nolong, lemah. Mataku Allah orang beriman tak boleh lemah. Tangan tuh. Ayat 39 tuh lemah. Nah, janganlah kau bersikap lemah. Sakapeung siga nu lolong. Ngarayap gitu. Diajak kaksoget gak numbung gede mah. Jadi mun embung teh pinarakaeun konsisten kitu lain pabeurit wae urang mah kadang teu jujur iman teh. Hayu mah urang ka diskotik ya emu mah pinarakaeun jelas kan. Hayu mah ngapangajian emu mah pinarakaeun goblok pinarakaeun naon ya nih selain-lainnya ngomong teh. Ya tanpa sadar teh. Ya tidur ngaran gitu. Terus, nah, Quran pun memberikan nama At-Tanazil. At-Tanzil. Tanzil. Tanzil. Dua tahun dah. As-Su'ara ayat 182. Dok, baca dok. 2 genap. As-Su'ara ayat 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah. Dan sungguh
Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan Subhanahu. Tuh. Jadi tanzil itu maksudnya itu turunkan orang yang bacaannya Quran, orang yang pedomannya Quran, dia tidak sulit walau harus menjatuhkan egonya. Sebetulnya dia tidak salah, tapi demi kebaikan semua, aku yang salah. Dicontohkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak memperkosa, tidak ada upaya perkosa kepada Zulaikha, tapi demi martabat Zulaikha, seorang perempuan, aku yang salah. Sampai menanggung harus dipenjara, tapi itu sebab dia naik dan tinggi. Konsisten Allah, bro. Orang memang kekeh. Aduh, komo di Indonesia pasal naon perlakuan tidak menyenangkan, asup penjara. Saya mau tanya, emang ayat yang menyenangkan? Gubernur bisa asup penjara kok eta pasal. Kunaon cek Deddy Mulyadi teh betuntut urang karena perbuatan bapak tidak menyenangkan. Eta kan aya pasal kitu teh urang itu. Seorang suami bisa ngajebruskeun pamajikan anak gara-gara sikap tidak menyenangkan, teu ngahudangkeun sahur. Atuh ada teresep jadi teu kira-kira asup penjara gara-gara teu ngahudangkeun sahur, terkena pasal sikap tidak menyenangkan. Itu. Jadi mun turun tersebut tawadu. Tah tanzil. Nah, turun jadi turun pindah tempat dan lain sebagainya. Walhasil, nah inilah nama-nama dari apa yang diturunkan. Satu, dia dinamai memperkenalkan Al-Quran. Dia Alkitab. 3, Al-Furqan. 4, Az-Zikr. 5, At-Tanzil. Nah itu isyarat petunjuk itu keur iman mah. Oh kuring teh geuning kudu ngajadikeun bacaan teh Al-Quran. Lamun bener macana maka akan teratur. Kenapa teratur? Dia melihat. Kenapa melihat? Yang membuat dia kuat dan dia sanggup turun. Turun teh simbol naon? Membimbing, mengajari, mengajak, merangkul. Nyiuk siga rob. Dia punya kemampuan untuk mendidik, mengasuh anak-anaknya. Dia bisa kemampuan bisa membimbing istrinya. Dia bisa kemampuan untuk mendidik dirinya, mengendalikan nafsunya. Kunaon dapat tunjuknya jelas. Nah gitu. Nah ini diamalkeun nih, gini. Gagah bapak, giming bapak, berwibawa bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ada manfaatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sok orang sharing.